kan ada ada yang komparatif ya namanya, yang Mhm. lebih besar, great greatest itu loh, great greater Relatif greatest, ya. Komparatif, superlatif. Komparatif, ya superlatif. komparatif superlatif. Ini termasuk itu ya. Gimana? Ini termasuk termasuk itu. Bukan. Termasuk, bukan. Karena kalau kalau itu namanya istem tafdil ya. Ingat kita sambil mengingat-ingat kembali pelajaran kita ya. Nah, itu istem tafdil kan ada polanya. Polanya kan akbaro gitu loh. Kayak akbaro. Ya salah. Iya. Asgoro. Ya kan? Kalau versi Iya. homininnya kubro. Dan seterusnya, seterusnya. Ahsan, husna gitu. Jadi ini belum bukan termasuk istem tafdil. Oke. Kalau ihram baru tadi ini ya, haroma. Haroma. Baru ini family 4. Ya, Hana harus mempelajari haram ini kemarin Hana lewatkan. Ya, to excommunicate, to enter into the state of ritual consecration. Jadi untuk masuk atau memulai satu ritual apa ini consecration kayak keagamaan gitu ya, yang sakral gitu ya. Ini, teman-teman. Apakah suara Hana terdengar? Dengar Kak, masih Oh, nyari Kak. oke. Ah, ya, Bahasa oke. Inggrisnya vokalnya juga pas-pasan, consecration. Iya. Kak Nur, ada Kak Nur. Kak Nur eh, seringnya relate. Ada Bunda Mun juga Penyucian gitu. pengabdian. Oh, jadi Penyucian pengabdian. iya pengabdian. Sembah. Jadi ya jatuhnya gitulah untuk kegiatan beribadah gitu ya. Penyembahan. Iya, beribadah. Nah, ini kata kuncinya. Masuk atau mulai dalam keadaan beribadah itu namanya ihram. Makanya kan ihram toh di mulai haji itu, nah itu ihram. Spesialnya di situ. Takbiratul ihram. Gimana nih cara mengartikannya jadinya? Kalau Tak, ini ya Kak berarti hmm. apa? Masuk masuk ke dalam pe, dalam apa ya? Tadi apa sih segregation tuh? Oh, dalam pengabdian untuk mengagungkan Allah. Jatuhnya gitu gak sih? Nah, Maksudnya nah, nah, mulai nah, nah, gitu loh. nah. Untuk mulai gitu. Nah, oke. Kita ini agak sulit kalau seperti ini ya. Ini tanda mulai. Tanda dimulai atau tanda masuk ya. Tanda masuk kegiatan. Tanda masuk atau tanda mulai kegiatan. Iya. Nah, ihram. Ihram, takbir, Mm-mm. mengagungkan. Iya. Hmm. Bagaimana cara mengartikan mudhof ilaih? Takbir of ihram. Of Ikram. Hmm. Mm-mm. Kegiatan mengagungkan Allah of sebagai tanda Masuk. masuk atau mulai Sebagai tanda kegiatan. masuk. Jadi mengagungkan Allah sebagai tanda masuk atau mulai kegiatan sholat. Nah itu. Make sense? Bisa di ini ya? Atau ada yang mau? Sebenarnya ini Kak bisa dibalik. Tanda Hmm. masuk dari kegiatan mengagungkan Allah. Iya, jadi Bukan. untuk mudahnya
apapun yang dikerjakan setelah takbiratul ihram itu tidak boleh selain mengagungkan Allah, selain sholat. Jadi Itu shortcutnya itu gitu, shortnya gitu. ya. Jadi seperti kata Kak Masuk, Laksmi iya tadi bisa betul. ya. Iya, Tanda masuk dari dibalik kali ya. Tanda Tanda masuk. masuk. mulai dari kegiatan. Gini Tanda ya. masuk. Mengagungkan Allah. Nggak pakai Ya. untuk lebih ini. Iya, tanda masuk atau untuk mulai mengagungkan Allah. Karena kan di dalam sholat ya gitu ya. Doa-doanya juga nanti kita bisa lihat. Itu pengakuan akan kebesaran Allah. Keagungan Allah gitu ya. Oke. Jadi intinya takbiratul ihram ini, kalau Hana memahaminya, yaitu kayak apa? Mulai gitu. Kalau misalnya kita lomba, nah siap 1, 2, 3 mulai. Exactly, Hana. Nah Exactly. seperti Iya, itu. gitu. Mulai. Ya. Nah itu takbir dari kegiatan mengagungkan Allah tadi. Jadi ya seperti itu. Nah ini takbir of ihram. Awal mula aba-aba dari kegiatan ihram ini tadi. Enggak. Aba-aba awal ihram. Oke. Awal kegiatan. Baik ya seperti itu. Ada yang mau ditambahkan takbiratul ihram? Tidak ada pembahasan fikih ya. Nanti kita malah kemana-mana. Malah pusing. Ya. Takbiratul ihram. Oke, pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya, Hana mau bertanya. Mohon ini. Kenapa takbiratul ihram nggak takbirul ihram saja? Kok versi feminin? Ada yang Maskulinnya kan? gimana? Karena nggak ada maskulinnya tadi. Tapi ini kan maskulinnya kita di dalam Arabnya sorofnya ada tuh takbiron. Takbir kata Ustadz. Karena jamak bukan. Jamak ya. Tapi kita bilang Allahu Akbarnya 1 kali. Oh, karena jamak. Coba kita lihat. Di sini ada nggak khusus. Oh, nggak ada sih. Bunda Mun mungkin. Jamaknya ya itu takbiratun, takbirotin. Betul juga. Nah, kenapa pakai versi feminin? Bunda Hafni. Untung tadi belum ada yang tanya. Jadi kalau ada yang tanya, Hana bagaimana? Langsung cepet-cepet Hana aja yang tanya. Pas. Pas. Ya. Bunda Hafni. Pas. 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 Oke. Baik. Nggak Nah, bisa jawab. oke, PR. Kita bantu tolong tanyakan ke teman-teman kiri kanan nanti tetangganya kan mungkin punya grup-grup lain di luar Dream Indonesia ya. Mohon tanyakan nanti kalau ada jawabannya boleh di-share. Oke. Ana kira untuk hari ini permulaan takbiratul ihram alhamdulillah cukup baik ya. Besok bulan depan lagi insya Allah kita sambung. Nanti siapa yang mau untuk memimpin bulan depan dipersilahkan. Ya mungkin Hana harus melobi-lobi dulu lah. Gak apa-apa. Insya Allah. Jadi jangan Hana terus supaya teman-teman yang lain juga kenal. Oh ini loh gurunya nanti, ustadznya nanti, ustazahnya nanti. Oke. Kenapa nggak Tapi tiap actually Hana itu yang paling lengkap. biar nggak lupa? Iya. Kak Hana mau itu aja apa? Tadi kepikir
Ini kan mengikuti pertama bagus sekali ya. Jadi karena kita sebulan sekali, biar semuanya aktif dan tingkat penguasaan kita, nahwu sarafnya juga dari intensif 1 sampai intensif 4 gitu ya kan. Maksudnya ada yang masih di 1, ada yang 2, 3, 4 gitu. Jadi bagaimana kalau menjelang ke bulan depan, jadi menjelang pertemuan lagi, itu kita di grup, misalnya apa lagi, doa. Habis ini apa lagi? Habis takbiratul ihram mungkin Allahumma ba'id baini gitu ya. Iya. Baina ya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kita mulai besok udah diumumkan. Nanti kita ini terus kita silahkan sharing, misalnya seperti yang intensif 1 misalnya, saya baru intensif 1 baru tahunya ini Allahumma ba'id Oh, oke. fi'il amar gitu ya kan. Nah, Iya, terus betul. baru tahu fi'il amar untuk 1, untuk 2. Baru pengetahuannya segitu, enggak apa-apa. Terus nanti ada lagi Kalasmi atau Bunda Mun gitu misalnya, karena udah intensif 4 plus misalnya gitu ya kan. Nah, ini apa ada apa di belakang ini misalnya, atau ini, atau di serve-nya kayak gini, kayak gitu loh. Jadi supaya semuanya terlibat, itu aja kalau bisa gitu ya kan. Nanti baru di grup bahas kayak gini, jadi bisa ngikutin semuanya gitu. Baik, terima kasih atas masukannya Bunda. Insya Allah ya. Sama. Jadi bacaan apa namanya doa iftitah juga ada macam-macam ya. Macam-macam, banyak sekali. Iya, Ya. jadi bisa kita Aja, pergunakan. terserah Ana milih yang mana, atau nanti semuanya di Arab juga nggak apa-apa. Gitu Iya, karena kayak kan Epic. iya. Ya, kayak Epic Masjid di Amerika itu kan Syekh Bajegor Ustadz Bajebur, siapa namanya tuh yang di Epic Masjid tuh masjidnya. Epic Masjid. Itu semuanya di Zakir apa Naik. namanya tuh dijelasin maknanya gitu ya, menarik semuanya gitu, mulai dari apa yang apa tuh kan macam-macam lah Allahu gitu Akbar kan. kabiro, alhamdulillah Ya, kabiro, wajah tua subhanakallahumma wa bihamdik. Banyak sekali. ini ya Iya. Bu Mun ya. Jadi sama Ustadz Bajibur itu dijelasin, jadi kita jadi ngerti. Kalau kita kan i'rab, jadi kita memang i'rab biar tahu juga. Tujuannya kan ngirab, bukan fikih Betul. tadi ya. Iya benar, bukan fikih, enggak apa-apa. Tapi ya makanya gitu ada tambahan penjelasannya sedikit biar lebih berasa gitu Iya. ya. Nah, ya. Oke, Iya. baik. Nah, terus gini, satu lagi apa? Ini luar biasa ya. Ini apa yang luar biasa, maksudnya applied i'rab namanya. Kayak maksudnya yang kita sehari kita i'rab. Nanti mungkin seperti Kak Hana mungkin udah bisa tuh Bu Mun, Bu Unda Eca atau siapa gitu. Kita seperti yang saya share itu videonya Ustadz Sofyan Hadi itu loh. Sebetulnya dia kan sarjana bahasa Arab ya. Jadi dia mengirab sebetulnya, tapi ayat tertentu terus dia jelasin dalam bentuk video tausiah atau video apa tuh delivering message gitu. Jadi ada aturan menyampaikannya juga gitu. Jadi kita sekarang belajar menuju ke situ gitu. Kita kan belajar Arab dulu nih ya. Terus habis itu nanti kalau bisa seperti Kak Hana tuh udah bisa banget itu, Kak Nur gitu. Saya yakin tuh. Mungkin nanti bikin video 1 menit atau video 5 menit, 10 sampai 10 menit gitu ya. Tapi terstruktur seperti program makna dan maknanya Ustadz Sofyan Hadi itu. Enggak seperti itu banget, maksudnya something like that gitu. Jadi ada semacam tausiah gitu. Kenapa? Oke, ada yang karena waktu dibahas saya juga tahu karena Kak Elisa Ewin itu kan mengini ya, lihat di menganalisa videonya Sofyan Hadi itu ya, saya malah tidak kebayang sebelumnya. Wah, luar biasa. Ini kita ingin mendengar Kak Hana mengeluarkan serial kayak gitu, jadi kita tinggal nonton YouTube-nya Kak Hana nanti. Udah itu aja. Kadang-kadang kalau amin ya rabbal alamin. Ada ya, bener nggak?
Nah, Putus-putus terserah, lagi. tanya terserah Allah. Doa Kan takbiratul ihram nih. Terus kan takbiratul ihram itu kan bacaannya kan Allahu Akbar. Allahu Akbarnya nggak Ah, diirab. boleh, iya, boleh. betul, Allahu betul. Akbar. Ya, Oh iya, ya, oke, oke. dong. Nyambung sama takbir. Sab. Oke, lanjut. Allahu Akbar sekarang saja ya. Karena ini masih ada nih waktunya nih. Oke. Allahu Akbar, benar. Bundanya nyala. Bacaan takbir. Iya, itu kan semua baca pada waktu. Enggak. Videonya Matikan nyala. itu. Hai. Videonya nyala. Udah. Udah apa kok jelas ya? Kepencet Sorry. kepencet. Ini Maaf sinyal. ya, Kak Laksmi. Ya benar. Oke. Hana nggak ngikutin nih tadi antara Kak Laksmi dengan Bunda Eca karena sinyalnya kurang bagus tadi di sini. Tapi oke semua? Oke. Bunda Oke. Eca tadi videonya nyala, Kak. Oh gitu. Iya. Nggak keluar kok di sini, nggak keluar. Rambut saya ya. Ya, tapi sudah. Oke. Udah. Enggak, tadi ngomongin ini Kak Hana, kita tujuannya belajar ini adalah untuk mengikrab apa-apa yang kita ucapkan ketika kita sholat, supaya pada waktu itu masuk di hati. Itu aja sih. Jadi yang Kak Laksmi bilang habis takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu apa? Betul. Apa Oke. namanya yang tadi Kak Hana bilang nggak boleh fikihnya atau apa? Mhm. Tujuan awalnya kita. Iya. Oke. Mungkin. Baik, Bunda. Sekalian Bun, ayo Bunda bantuin Hana ya. Kata Allah, ism fi'il harf. Bunda Eca, Isem. ism. Oke. Ya isem Kak. Kalau ism, tolong bantu 4 cirinya. Ya, Status. rofa. Oke. Statusnya ya. Satu Satu. laki-laki, Maskulin. Oke. Kemudian maskulin, khusus. khusus. Oke. Terima kasih. Satu lagi nih. Akbaru. Ism, fi'il, atau harf? Isem. Ism. Oke. 4 cirinya lagi. Itu rofa. Mhm. Satu Satu. maskulin, Mhm. umum. Umum. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Eca. Eh, ada Kak Armi di sini. Panggilnya Kak Armi atau Kak Naomi? Kak Naomi. Assalamualaikum. Halo. Kak Armi, adakah? Kak Naomi. Oke. Kak Atik mungkin? Oke. Tri, siapa yang mau bantuin Hana? Pertanyaannya, apakah hubungan di antara kata Allah dan akbaru? Apa? Mubtada. Mubtada khobar. Oke, berarti ini udah kalimat. Mubtada dan ini khobar. Oke. Udah kalimat ya. Yang artinya apa? Adalah tersembunyi. Nah, kata Allah ya artinya Allah.
adalah akbar. Gitu kan? Sekarang pertanyaannya akbar ini artinya apa? Tadi kata yang sama di dalam takbir itu kan sama kan? Eh, akar katanya ka, ba, sama ro. Kabbaro yukabiru takbiron fahuwa mukabbirun. Jadi artinya mirip-mirip. Membesar-besarkan tadi kan, mengagung-agungkan. Nah, Kak Ferry di sini ini yang bentuk isem tafdil tadi. Iya. Iya, dan ini versi maskulinnya ya. Kalau versi femininnya nanti jadi apa? Kubro. Kubro. Ya, oke. Jadi kalau ini isem tafdil, bagaimana cara mengartikannya? Besar, terbesar, Lebih besar. lebih besar. Lebih besar ya. Ya, jadi lebih besar. Isem tafdil itu artinya isem perbandingan. Jadi lebih besar, lebih kecil. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, masyarakat kita tahunya kan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Nah, Nah, kok beda artinya nih gimana ini? Allah adalah lebih besar. Memang Allah Maha Besar lebih mudah untuk dimengerti ya. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Tapi secara linguistik sebenarnya Allahu Akbar itu Allah adalah lebih besar. Kalau berdasarkan penjelasan Ustadz Nauman, kenapa Allahu Akbar, Allah lebih besar? Artinya ini supaya kita ingat tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Misalnya kita mau sholat nih, nanti dulu nonton filmnya, tinggal sebentar lagi. Tidak. Allah itu lebih besar prioritasnya, harus kita lebih prioritaskan gitu. Atau kegiatan apa yang membuat kita menunda-nunda sholat, atau menghalang-halangi kita untuk sholat, malas sholat. Tidak ada yang lebih besar dari ini, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang untuk kita menjalankan kewajiban terhadap Allah ini. Artinya apa? Menjalankan sholat itu, hal selain itu tidak ada yang lebih besar. Gitu. Makanya Allahu Akbar. Kalau Allah Maha Besar ya memang iya. Makanya itu perbandingan. Atau ada yang lebih mau menjelaskan lebih lagi? Silakan. Allah lebih besar. Jadi Allah lebih besar. Ada pertanyaannya atau lebih besar dari apa? Lebih besar dari apapun. Jadi nggak ada alasan mau menunda sholat sekarang. Nanti dulu pulang kerjanya kan jam sekian. Udah sampai rumah capek jadinya. Tidak ada yang itu tidak lebih besar. Kegiatan kita apapun tidak ada yang lebih besar daripada kepentingan sholat menyembah Allah ini. Di Allah lebih besar daripada hal-hal yang kita lakukan yang membuat kita akhirnya tidak sholat. Jadi sebenarnya seperti itu maknanya Allahu Akbar. Ada lagi? Silakan yang mau menambahkan. Kalau yang paling besar apa, Kak? Ayo, bantu jawab. Allah paling besar. Allah paling besar. Allah adalah paling besar. Allah besar. Al-Akbar. Ya, Allah Al-Akbar. Al-Akbar. Ya, kasih al dari superlatif jadi dari apa namanya? Superlatif lagi. Komparatif menjadi superlatif dikasih al. Ya, dari komparatif kalau udah ada al berubah Menjadi jadi superlatif. Makanya gini. Nah, ini Hana cerita nih kebetulan Al-Akbar ini
Hana membuat kesalahan besar. Besar sekali. Cita-cita pengen memberikan nama anak. Ini kan anak-anak kan udah berapa belas tahun. Artinya kasih namanya juga belasan tahun yang lalu ke belakang ya toh. Cita-cita pengen memberikan nama anak yang Islami berasal dari Al-Quran. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Arab ini. Jangan sampai ada yang mengulangi kesalahan Hana ya. Namanya saya ambil, jadi Zikrullahi Akbar. Ini toh, kan dalam Al-Quran apa? Wala zikrullahi akbar ya. Ah, tapi ketika hanya ini saja, zikrullah artinya kegiatan mengingat Allah. Kegiatan mengingat Allah kan? Maksud hati Hana ingin kegiatan mengingat Allah yang maha besar gitu. Nah, ternyata harus pakai al kan? Kalau mau superlatif mengingat Allah yang lebih besar. Kalau seperti ini artinya jadi apa? Kegiatan mengingat Allah adalah lebih besar, adalah sesuatu yang lebih besar daripada Allah itu sendiri. Bisa dipahami? Iya, iya. Nah, itu salah besar Hana kasih nama anak. Jadi kegiatan mengingat Allah itu adalah Lebih lebih besar daripada besar Allah. gitu. Iya. Apa kegiatan mengingat Allah lebih besar daripada Allah itu sendiri? Allahu Akbar. Ini Hana udah belajar bahasa Arab. Belajar superlatif. Ism tafdil segala macam. Belum menyadari. Sampai suatu hari ada teman dari mana? Algeria tanya. Gini ngobrol. Oh ya, nama anaknya siapa? Zikrullahi Akbar. Hah, kata dia kan gitu terkejut. Loh, Zikrullahil Akbar maksudmu katanya gitu. Enggak, Zikrullahi Akbar. Hah, katanya barulah dijelaskan. Oh, betul. Jadi harus kasih al. Nah, ini. Atau enggak ya dibuang saja lah. Zikrullah saja. Nah, jadi teman-teman yang mau kasih nama dari Al-Quran Islami dipelajari betul. Ditanya dulu. Jangan sampai seperti Hana nanti susah lagi mau memperbaiki surat aktenya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu niatnya kita ya kan. Nanti insya Allah kita tambahkan al. Lebih bagus di zikrullah. Oke. Kalau Tahan. Nanti kalau kita Zikrullahil Akbar, Oke, Kak Nur dulu silakan. Kak Nur gimana? kalau Zikrullahil Akbar itu jadinya akbari ya. Ah ya, akbari benar. Nah, iya. Karena mausuf sifah ya. Oke, Bunda Hafni silakan. tadi yang kembali kepada zikrullahi akbar, bukannya bisa kita lihat dari sisi begini ya, zikrullah itu kan satu kata, mudah-mudah ya. Zikrullah, terus akbar memang lebih besar dari everything else gitu, bukan daripada Allah, dari selain zikrullah gitu. Jadi bukan Allah ngelihatnya kayak gitu. Mungkin di pikiran Kak Hana waktu memberi nama tuh juga gitu, bahwa mengingat Allah itu lebih besar daripada kegiatan lain-lain, bukan lebih besar dari Allah kan gitu. Pada waktu itu kenapa kita mengingat Allah? Jadi saya biar nggak jadi beban pikiran saya juga, makanya dia ngomongin aja. Jadi nggak salah-salah banget kalau menurut saya gitu. Ya, Kita lihatnya dari situ itu zikrullah akbar ya, jadi kan remembrance Allah bigger dan lain-lain gitu kan, bigger than apa gitu kan, itu yang besar, bukan maha besar kan, jadi itu aja. Oke, kalau kita Semoga memikirkan salah seperti juga itu, iya, oke. Oh, benar bisa. Teman-teman bisa mengerti, bisa dipahami. Nah, ini. Jadi Allah itu sudah tidak termasuk ke dalam perbandingan lagi ya, udah beda kelas gitu.
Iya, karena Allahnya kan kita justru kita Allah menyembah Allah, zikrullah segala macam gitu kan, patuh pada Allah, Abdullah gitu. Jadi kita udah Allah itu udah satu paket di apanya tuh mudah-mudah filah yang mubtadanya itu gitu. Jadi akbarnya. Oke, oke, bisa bisa dipahami sebagai seperti itu juga. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Ini, alhamdulillah, benar-benar sangat apa namanya bermanfaat, membantu sekali. Jadi lebih tenang sedikit sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini dia. Ini sebagai tambahan saja ya. Intinya Allahu Akbar itu adalah bacaan dari takbir. Seperti yang Anda jelaskan tadi, takbir itu seakan-akan aba-aba mulai gitu. Tapi kalau sholat kan Allahu Akbar. Nah, itu baru masuk kondisi sholat. Setelah Allahu Akbar, tidak boleh lagi menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Nah, seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Aku Kak Hana. Iya, silakan Kak Inaya. Wah, udah lama banget nih Kak Inaya. Silakan. Tadi aku baru nemuin ini jawaban pertanyaan Kak Hana tadi Oh, oke, yang oke. takbiratu. Itu kenapa bisa dapat kata patuh? Mhm. Yang ku dapat Kak Hana dari teman, takbiratu itu konsepnya disebut sebagai masdar marroh. Jadi Wow. masdar marroh itu kadang ditaruh di isim, ditambahin tamar butok kayak gitu untuk menjelaskan bahwa kejadian itu atau peristiwa itu, kegiatan itu dilakukan satu kali. Betul, Jadi betul. kita sebut takbir itu satu kali kayak gitu. Jadi nggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak kayak gitu. Jadi eh, itu sebabnya kenapa disebut takbiratu. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Benar, padahal Masdar marrah itu adalah salah satu pertanyaan yang Hana tanyakan ke Ustadz sendiri. Mendengar penjelasannya live sendiri malahan lupa. Karena jarang ya, enggak juga jarang sih dalam Al-Quran itu. Maksudnya ketika mengi'rab jarang sekali ketemu untuk Masdar marrah. Iya, itu udah pernah juga sebenarnya dijelaskan sama Ustadz. Fungsi dari tamar buta itu ada apa saja. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Kak Inayah tadi, tanda bahwa hal tersebut satu kali. Atau ya, seperti itu. Terima kasih banyak Kak Inayah, terima kasih untuk temannya. Mudah-mudahan uh, jadi amal jariah, ilmunya jadi ingat lagi, Alhamdulillah. Oke, Amin. ada lagi? Request ditulis dong, Hana, biar inget. Request ditulis dong. Oke, boleh. Tapi bulan depan Kak Nur ya yang pimpin. Oke, oke, enggak bercanda, bercanda. Insya Allah ini Hana nanti share ya ke teman-teman semua. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada seperti sarannya Bunda Hafni nanti mulai besok atau setelah ini kita coba mulai pelan-pelan di grup untuk membahas i'rabnya doa iftitah. Boleh mulai dari yang paling pendek itu apa? Yang paling pendek doa iftitah. Aduh malah lupa lagi. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka itu. Nah, yang itu. Nanti Hana share. Insya Allah. Jadi supaya jangan terkejut kalau yang versi lain kan panjang. Atau boleh yang Allahu Akbar itu yang diulang-ulang kan cuma sedikit kata-katanya. Jadi i'rabnya Pak sedikit juga kan pengulangan. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita cukupkan dulu sampai sini pertemuan pertama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hana kira
Ini udah pas ya cara kelasnya berjalan. Mudah-mudahan kita istiqomah terus jalan kelasnya meskipun sebulan sekali, saling menguatkan silaturahim. Makanya tadi teman-teman yang mau mulai belajar bahasa Arab Al-Quran, nantikan kelas Hana selanjutnya. Eh, masih intensif 1. Kalau Hana mah fokusnya intensif 1 ya, buka pintu. Tapi kalau yang mau lanjut, silahkan hubungi. Ada Kak Aisyah, mungkin nanti mau bantu belajar bareng. Kak Laksmi, Kak Nur, banyak semuanya yang hadir di sini. Bisa saling tanya-tanya. Kalau susah, Kak Hana saya mau lanjut. Minta dong kontaknya ke siapa? Boleh. Oke, bagi yang sudah di advance, semangat terus. Saya tahu perjuangannya untuk terjemahkan kitab, belajar bahasa Arabnya, semangat terus. Bagi yang masih pause belajarnya, istirahat dulu. Mudah-mudahan ini jadi satu momen untuk teman-teman kembali lanjut belajar. Tingkatkan semangatnya. Oke, demikian. Sampai jumpa bulan depan, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Iya. Dan teman-teman semua. Jadi nambah ilmu. Ya, Iya. Tunggu ini bagaimana gitu, lupa.